Malam Coach Noval. Ya, selamat malam. Masya Allah. Sehat Coach. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih Coach sudah hadir di Evapora di malam hari ini nih Coach. Ini sudah banyak banget, hampir 200 orang yang sudah hadir di malam hari ini ya. Di Evapora Talk yang 111 nih Coach. Kira-kira nih Coach, boleh di-spill dikit nih Coach, apa yang akan kita bahas di malam hari ini Coach. Silakan Coach. Ya, terima kasih Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita semua merasa harus hidup lebih baik dan sekarang sudah di November akhir, segera tahun 2024 ya kita mau hidup di tahun 2024 lebih baik, lebih tenang pikiran, bahagia dan lebih banyak rezeki yang mengalir lancar. Ya, seperti itu Mas Priyo. Siap Coach, nah nampaknya luar biasa nih ya. Menutup tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 nih ya. Eh, Luar biasa nih Coach. Biar nggak terlalu banyak dan basa-basi, silakan Coach. Saya langsung berikan kepada Coach Noval untuk pemaparan materinya. Silakan Coach. Ya, saya share screen ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, jadi saya mau berbagi malam ini sebenarnya ya saya sudah belasan tahun belajar ilmu kehidupan yang saya juga mau bagikan. Alhamdulillah setahun ini saya sudah lebih sehat karena kalau boleh bercerita berbagi ya saya diberikan Allah kesempatan hidup kedua karena di Juli 2021 saya 10 hari di ruang ICU dan 2 bulan terkapar. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kembali membaik dengan berat badan sekarang saya ya sudah seperti ini. Sempat di Juli September 2021 itu berat saya cuma 58 kilo. Jadi niatnya bahwa kita itu hidup selalu pantang menyerah, selalu bersyukur dengan yang kita nikmati setiap bangun pagi. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mau membagikan materi paradoks kehidupan yang jadi kadang-kadang kita anggap itu nggak masuk akal, sebenarnya itu hal yang memang benar adanya. Jadi seperti itu. Jadi saya boleh share screen ya, sebentar. Kok nggak bisa share screen ya? Sebentar. Ini kenapa Mas belum bisa share screen ya? Kita di close dulu Coach. Close terus masuk lagi Coach. Nah, udah. Oke, ya. Jadi ini poinnya bahwa kadang kita nggak menyadari apa yang terjadi sehari-hari itu oh, nyata adanya. Jadi saya mau membagikan materi malam ini paradoks dalam kehidupan. Ya, ini brosur digitalnya. Jadi judulnya 6 paradoks kehidupan yang akan mengubah caramu hidup. Nah, mungkin ada yang sudah kenal saya, tapi kalau memang belum ya coba saya kenalan ya, kita tak kenal maka kenalan. Nah, jadi saya ada sebagian sertifikasi CHT itu Certified Hypnotherapy, CTNLP itu Certified Trainer NLP, Neuro Linguistic Programming atau Mind Control, CMTLC itu Certified Master Trainer Life Coach. Jadi saya
bergerak di bidang ya trainer, coach, dan sesekali terapis. Karena bagi saya terapis itu pekerjaan yang berat karena banyak klien yang energinya buruk yang perlu diterapi. Jadi kalaupun perlu, saya akan terapi. Kalaupun berat, saya akan bagikan terapi ke teman-teman yang memang lebih profesional. Nah, ini sebagian perkenalan diri saya. Ini saya tahun 2018 adakan life coach practitioner workshop. Life coach itu ya coach kehidupan. Ini pesertanya ada yang psikolog, ada yang pengusaha, ada yang terapis, ada yang guru, ada yang dosen, ibu rumah tangga, pengusaha, dan ada juga karyawan. Ini sekitar ada 17 orang yang kebetulan alhamdulillah pada saat itu ya si pesertanya dengan berbagai macam profesi. Ya, poinnya bahwa semua itu perlu tuntunan pembimbing buat kita jadi hidup lebih baik. Nah, kita masuk di materi. Oke. Nah, paradoks kalau belum ada yang paham atau belum benar-benar ngerti, paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Jadi malam ini saya mau membagikan 6 paradoks yang mengandung sebuah kebenaran. Paradoks 1, semakin kita mencoba untuk mengontrol dan memaksakan hasil, semakin sedikit kontrol yang kita miliki atas diri kita sendiri. Jadi maksudnya, seringkali kita cenderung ingin mengendalikan segala aspek dalam hidup kita. Mulai dari rencana masa depan, hingga bagaimana orang lain harus bertindak. Paradoksnya adalah bahwa semakin keras kita berusaha untuk mengendalikan segalanya, semakin kita merasa tidak berdaya dan cemas ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Jadi, paradoks 1 ini bahwa semakin kita memaksa untuk mengendalikan suatu hal yang di luar kontrol kita, hasilnya malah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi guru bijak bilang bahwa yang berlebihan itu tidak baik. Jadi seimbang saja, balanskan saja. Jadi tidak terlalu berlebihan atau kadang ada orang yang menganggap dirinya mikir berlebihan yang kita sebut overthinking. Jadi nggak wajib atau nggak baik kita berlebihan. Jadi kita yang sesuai pas saja. Paradoks kedua, semakin keras kita mengejar perasaan bahagia, semakin kita merasa tidak bahagia. Jadi begitu, yang sesuatu yang berlebihan kalau kita kejar, jadi intensinya kita merasa ingin bahagia. Dalam hati kita sebenarnya kalau mengejar kebahagiaan artinya kita memang tidak bahagia. Jadi semakin kita kejar ya perasaan tidak bahagia itu makin menguat diri kita. Karena perasaan bahagia seringkali muncul ketika kita membiarkannya datang dengan sendirinya. Jadi nggak terlalu intensif, ya mungkin kecenderungan kita harus mungkin sedikit abaikan tanpa penekanan atau kecemasan berlebihan. Cemas berlebihan itu yang membuat diri kita jadi semakin rasanya tidak bahagia. Cemas ya sama dengan tidak bahagia. Terlalu banyak tekanan pada pencapaian kebahagiaan atau pencarian kenikmatan instan bisa membuat kita merasa cemas dan tidak puas. Sebaliknya, ketika kita belajar dan hidup dalam saat ini, menerima perasaan kita dengan lapang dada, merasakan apresiasi terhadap hal-hal sederhana. Jadi, hidup kita itu dibagi 3. Ya, 3. 1, hidup dengan pikiran masa lalu. 2, hidup dengan pikiran masa depan.
ketiga, hidup perasaan dengan saat ini, hari ini. Jadi menurut saya baiknya teman-teman mulai hari ini membagi 100% pikirannya, cukup 25% memikirkan tentang perasaan atau kejadian di masa lalu, 25% memikirkan atau membuat kita menyiapkan masa depan, itu cukup 25%, dan 50%-nya itu yang membuat kita bahagia adalah kita bersyukur, kita nikmati hari ini, saat ini, detik ini, yang kata guru bijak Eckhart Tolle disebut the power of now. Jadi kita harus bersyukur dengan hari ini dan rasakan kebahagiaan kita, nikmati rasa ini hari ini. Jadi hari ini, ya detik ini. Teman-teman, kalaupun tadi nggak enak badannya, ya nikmati sekarang sudah enak, nikmati sekarang sudah bisa bertemu silaturahmi. Jadi perasaan bahagia itu seringkali muncul ketika kita membiarkannya datang dengan sendirinya. Jadi kita berharap, berdoa, tapi jangan terlalu berharap berlebihan yang akhirnya menimbulkan cemas. Paradoks ketiga, secara rutin melakukan hal-hal yang sulit membuat hidup menjadi lebih mudah. Jadi sebenarnya paradoks ini menggambarkan pentingnya menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dalam hidup. Meskipun secara alami kita cenderung mencari kenyamanan dan menghindari hal-hal yang sulit, paradoksnya adalah bahwa ketika kita secara teratur menghadapi hal-hal yang sulit, kita menjadi lebih kuat, terampil, dan akhirnya hidup kita menjadi lebih mudah, lebih enak, lebih sesuai yang kita harapkan. Jadi artinya intensi hidup kita itulah yang membuat kebahagiaan yang muncul, bukan perasaan pemikiran yang berlebihan. Nah, paradoks keempat kebalikannya. Secara rutin kita melakukan hal-hal yang mudah membuat hidup kita lebih sulit. Artinya, dengan kita menempa diri kita dengan hal-hal yang sulit, kita akan bisa dengan sendirinya, dengan mudah menghadapi rintangan jalan kehidupan yang tidak mudah. Kita terlalu banyak menghindari hal-hal yang menantang atau menghindari resiko, kita mungkin merasa aman dalam jangka pendek. Dalam jangka pendeknya kita aman karena kita menghindari resiko. Tapi paradoksnya, kita mungkin kehilangan peluang untuk bertumbuh, berkembang. Kehidupan yang terlalu nyaman bisa membuat kita kurang fleksibel, kurang siap mengatasi perubahan dan rintangan. Udah 4 paradoks, kita paradoks kelima, semakin terstruktur hidup kita, semakin bebas kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Terkadang kita mungkin berpikir bahwa kebebasan datang dari tidak ada aturan atau tidak ada struktur. Namun, paradoksnya, ketika hidup kita terorganisir, terukur, teratur, terjadwal, kita memiliki kebebasan untuk fokus pada hal yang benar-benar penting bagi kita. Struktur membantu kita mencapai kebebasan yang sebenarnya. Jadi, saya mau mengajak diri saya dan teman-teman semua mulai hari ini, setiap malam dan setiap pagi bikin jadwal harian yang akan dikerjakan besok. Misalkan hari ini teringat besok ada 10, 6, atau 5 jadwal, tulis. Nah, buatlah urutan prioritasnya berdasarkan urgent, important. Urgent itu artinya mendesak, important itu penting. Jadi misalkan kita punya belasan atau puluhan, 20, 30, 40 jadwal yang akan kita kerjakan besok, baiknya mulai malam ini atau besok pagi-pagi setelah sholat subuh atau sebelum kita beraktivitas pagi jam 6, kita lihat mana jadwal yang kita tadi ditulis itu ada 20,
kita urutkan lagi. Atau dengan kita udah munculkan 1 sampai 20, kita tulis di sebelah kanannya, mana kita lihat nih dari 20 yang mana pertama kali kita mau kerjakan. Itu berdasarkan urgent, important, yang mendesak dan yang penting. Ya, diurutkan lagi. Nah, itu yang membuat jadi hidup kita ada strukturnya. Karena banyak kita punya jadwal, tapi nggak teratur, tidak terstruktur pekerjaannya. Jadi akhirnya pada saat misalkan di siang hari, tadinya kita pagi ada 20 tugas, muncul tiba-tiba ada 5 pekerjaan yang sebenarnya uh, 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 tidak dijadwalkan sejak lama atau sejak pagi, dan itu urgent important, ya mau nggak mau menggeser. Nah, kalau kita banyak hal yang kita geser-geser sejak pagi belum dituntaskan, dibereskan, ya kelabakan lah pasti kita. Jadi begitu. Jadi baiknya kita mulai hari ini dan besok kita bikin jadwal tugas berdasarkan prioritas urutan yang harus kita kerjakan. Paradoks yang keenam adalah mengakui kelemahan adalah bukti kekuatan. Terkadang kita mungkin berpikir bahwa mengakui kelemahan atau ketidakmampuan adalah tanda ketidakberhasilan atau kelemahan diri. Namun paradoksnya itu adalah tindakan keberanian yang menunjukkan bukti kekuatan dan kematangan diri kita. Banyak hal dari kita yang nggak berani menulis kelemahan diri. Salah satu dari guru saya, Dr. Fahrudin Faiz, mengajarkan di YouTube-nya, ya kita harus belajar mengakui, menuliskan kelemahan diri, tujuannya untuk kita perbaiki di masa mendatang. Kalau tidak kita tuliskan kelemahan atau keburukan kita, ya kita nggak tahu apa hal yang kita perbaiki. Karena kadang-kadang kelemahan itu yang membuat ibaratnya kita mau berjalan, seperti kita tertambat atau terikat talinya di suatu tembok atau tiang yang membuat kita majunya ya nggak cepat atau malah diam. Nah, itulah kita harus bukti punya kelemahan diri. Kita tulis kelemahan untuk membuat bahwa kita berani mengakui dan akan menunjukkan kekuatan kita di masa depan. Nah, dari 6 paradoks tadi, pasti inginnya kita semua menjadi pribadi atau individu yang sukses. Nah, saya bagikan tips kunci sukses untuk siapapun, dimanapun, atau kapanpun, itu adalah cukup dengan 2M dan 2K. Nah, 2M dan 2K itu apa? Saya akan bagikan. Nah, M2 tadi adalah kita harus punya mindset kaya, mental kaya. Mindset itu pola pikir. Jadi kita harus punya pola pikir kaya dan mental kaya. Nah, mindset kaya itu apa? Mindset kaya adalah kita berorientasi pada kesempatan, pola pikir yang berlimpah atau abundance, dan siap mengambil resiko yang terukur. Jadi, kalau kita sudah belasan, puluhan, hampir 30-40 tahun, kita harus berani mengambil resiko, tapi yang terukur. Kalau tidak terukur, artinya kita bertindak secara konyol. Terukur itu tadi, bahwa kita tulis apa yang kita punya, apa yang kita tuju, apa yang mau kita pergunakan, jadi semuanya dengan resiko yang terukur. Mental kaya adalah manusia atau orang yang menghargai proses. Kalau tidak punya mental kaya, seringnya berhenti, seringnya ngadat, seringnya ogah-ogahan atau mager. Jadi kalau orang yang mental kaya, orang yang menghargai proses dan tidak berhenti sebelum berakhir. Kalau tujuannya, goalnya, cita-citanya belum tercapai, ya tidak akan berhenti. Kalau lelah, boleh jeda, istirahat sejenak. Tapi jalan lagi, bukan diam atau berhenti.
Kalau orang yang berhenti sebelum berakhir, ya punya mental miskin. Karena ya nggak komitmen. Nah, dua K yang berikutnya adalah komitmen dan konsisten. Komitmen itu apa? Tanpa komitmen, nggak akan pernah mulai. Jadi orang yang nggak punya komitmen, omong kosong kalau dia mau mengerjakan apa yang dicita-citakan. Karena dia nggak akan mulai kalau nggak bikin komitmen. Komitmennya apa? Saya mau jalan, saya mau kerjakan, saya mau memulai. Nah, itu komitmen. Nah, komitmen itu yang kadang-kadang banyak orang, ada orang disebutkan, ayo komitmen, tulis komitmennya, nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Ya karena nggak mau komitmen. Karena belum merasa butuh untuk memulai. Jadi goalnya, keinginan suksesnya ya baru hanya sebatas omongan. Kalau yang guru bijak saya bilang ya namanya talk more, do less. Banyak ngomong, sedikit aksi. Atau anak gaul bilang NATO, no action, talk only. Jadi orang yang nggak komitmen, ya kita lihat saja bahwa ya dirinya nggak mau bergerak. Contohnya, misalkan saya di Depok, mau besok ke Labuan Bajo, itu oke, ada motivator, ada yang memotivasi, kamu ke Labuan Bajo, iya, iya, iya. Tapi tanggal atau persiapannya untuk berangkat ke Labuan Bajo nggak dikerjakan, ya artinya nggak punya komitmen. Hanya ngomong doang, motivasinya besar, tidak ada action. Jadi orang yang nggak punya komitmen, ya nggak akan pernah memulai. Terus, K yang kedua, konsisten. Tanpa konsisten, nggak akan pernah selesai. Tanpa konsisten, nggak akan pernah sampai finish, sampai di tujuan. Contohnya yang tadi, sudah komitmen, dia sudah jalan, misalkan dia mau naik pesawat, sampai di Bandara Suta, terus ada aja alasan, hujan, nggak ada tiket, terlambat, uangnya kurang, atau alasan yang kecil aja bahwa saya takut naik pesawat, ya sudah. Artinya konsistensi dia untuk mencapai finishnya nggak ada dan nggak akan pernah selesai manusia yang bekerja, berjalan, memutuskan untuk mencapai finishnya tanpa konsistensi. Nah, tanpa konsisten, nggak akan pernah selesai. Oke, cukup sampai di sini materinya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mas Priyo, karena tadi itu banyak yang akan ditanya, ya jadi saya siapkan waktu untuk tanya jawab ke berapa ini, sekitar 200 peserta. Silakan Mas Priyo. Ya pun, alhamdulillah, alamin. Masya Allah kita sudah banyak belajar tentang paradoks ya, tentang paradoks yang harus kita kuasai tentunya ya, dan tentu harus kita action ya tadi ya, jangan sampai cuma bicara aja tapi tanpa tindakan nih. Coach nih mengawali nih coach ya, nanti teman-teman sahabat Paporen juga boleh silakan yang ingin bertanya langsung ya dengan pakarnya bisnis kita bersama, silakan lewat chat ya, lewat chat boleh nanti ya, silakan lewat chat kita bertanya atau mau tanya langsung ya dengan guru bisnis kita, silahkan, lebih asik ngobrol sambil tatap wajah ya, tatap layar tentunya ya, tatap layar, tatap wajah ya, silahkan nanti. Nah, saya ingin mengawali terlebih dahulu coach untuk bertanya di malam hari ini tentunya ya. Ini coach, saya ingin menyinggung sedikit tentang bahagia tadi coach. Bahagia itu katanya tidak boleh dikejar ya. Kalau dikejar seolah-olah itu akan menemui rasa bahagia itu sendiri, coach. Nah, bagaimana sih coach supaya bahagia itu agak tetap kita miliki tanpa harus kejar itu? Kalau kejar tuh capek rasanya coach, nggak akan bahagia tentunya. Nah, bahagia untuk kita hadirkan dalam hidup kita nih coach. Saat bisnis kita anjlok, kita tetap bahagia. Saat ketipu juga kita harus bahagia. Saat bisnis kita melejit juga harus bahagia nih coach ya. Kadang bahagia itu orang tuh pilih-pilih juga coach.
bahagianya. Bisnisnya saat anjlok, dia waktu bisnisnya sukses nih coach, berbagi terus tiap hari. Tapi waktu bisnisnya anjlok, sedikit pun nggak pernah berbagi nih coach. Nah, apa nih coach ramuan racikannya nih yang terbaik supaya kita bahagia itu tetap melengket tanpa kita kejar, tanpa kita ada embel-embel yang membuat kita itu untuk bahagia. Terima kasih coach. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebutkan bahwa manusia itu pada dasarnya atau sunatullahnya akan terjebak, akan terkondisi dengan kondisi pikiran masa lalu, kondisi pikiran masa depan, dan masa saat ini. Nah, jadi kalau mau bahagia dan menikmati kehidupan, ya rasakanlah saja saat ini, hari ini. Yang itu yang kalau nanti teman-teman kalau mau lebih detail, cari buku The Power of Now dari Eckhart Tolle. Jadi bahwa ya nikmati. Contoh, Mas Priyo, tadi pagi ada masalah, tadi sore ada masalah. Nah, terus hari ini ketemu saya, hari ini sudah saat ini sudah makan malam, ya nikmati perasaan makan malamnya yang puas, badannya saya ini nikmati saat ini. Jadi kadang kita lupa bersyukur dan menikmati rasa saat ini. Karena saat ini itu bukan kemarin, saat ini juga bukan ke depan atau yang kita belum tahu. Jadi makanya kalau kita mau lebih bahagia, kita bagi pola pikiran kita dibagi 3 kelompok. Power of now-nya rasa saat ini, rasa masa kini, rasa hari ini dilebihkan jadi 50%. Nah, sisanya 50% itu dibagi 25% pikiran atau perasaan masa lalu, kejadian masa lalu, dan kekhawatiran atau pikiran masa depan. Jadi kalau sudah berlebih mikir masa lalu, berlebih khawatir masa depan, stop. Bersyukur, nikmati hari ini, saat ini, detik ini. Karena saya pernah di waktu, misalkan di waktu itu di pertengahan Juli, saat itu saya sakit. Nah, gimana caranya saya bisa tetap terus semangat? Saya di ICU, ya saya bersyukur. Saya masih bisa punya nafas. Nah, nikmati itu. Terus, kalau kita khawatir akan gimana di masa depan, ya memang tinggal kita tawakal. Bahwa kita nggak tahu hidup kita berapa lama. Ya, alhamdulillah saya tawakal, saya semangat terus, pantang menyerah. Ya, akhirnya 2 tahun kemudian, ya alhamdulillah berat saya seperti ini, bisa jalan. Sekarang walaupun saya berjalan karena memang waktu ada masalah dengan kaki, saya pakai tongkat 2. Ya sudah 6 bulan ini sudah bisa beraktivitas, ngajar, jadi trainer, jadi coach, ya nikmati walaupun dengan tongkat. Jadi kita nikmati yang kita rasakan saat ini. Itulah cara bersyukur yang membuat kita selalu tenang, bahagia. Nah, yang sering terjadi overthinking, Mas Priyo. Overthinking berlebihan. Yang nggak perlu dipikirin, kenapa dipikirin? Nah, begitu Mas Priyo. Kira-kira ada respon lagi Mas Priyo? Cukup coach. Berarti yang perlu kita timbulkan tuh rasa bahagia itu hari ini coach ya. Tidak Iya, khawatir untuk masa depan atau masa lalu yang kadang sulit untuk dilupakan. Tapi kita yang kita syukuri itu hari ini ya coach. Itu yang membuat kita harus bahagia ya coach. iya, iya. The power of now. Ya contoh, Mas Priyo masih bisa bicara, bisa ketemu saya, ketemu teman-teman. Itu kan kita harus bersyukur. Ada orang lain yang mungkin tidak sakit, tapi dia belum bisa makan, masih cari uang untuk makan. Jadi teman-teman masih bisa Zoom dengan saya saat ini, ya harusnya bersyukur. Nah, itu yang membuat jadi pikiran kita lebih tenang, bahagia. Nikmatilah hidup itu dengan bersyukur. Nah, bersyukur itu tanda bahwa kita sudah menerima anugerah dari Allah, dari Tuhan yang sudah banyak. Karena toh misalkan minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu kita nggak enak, kita jelek hidupnya, toh hari ini sudah lewat kan. Benar nggak Mas Priyo? Yang kemarin yang masa lalu itu memang nggak enak, tapi sudah lewat kan.
Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang kita terlalu berlebihan tidak menikmati kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini memang misalkan kita belum punya uang yang seperti cita-citakan ya, tapi tetap kita harus bersyukur sudah sehat, sudah bisa mendapatkan misalkan jualan hari ini dapat 200 500 ribu, ya nikmati. Poinnya begitu, nikmati. Tetap kita buat rencana tapi nikmati. Begitu. Ini kayaknya ada yang bertanya ini Mas Jadi Priyo. pertanyaan langsung ya dari Ya, tadi. atau ada Gustan atau siapa, silakanlah kita banyak Kita akan interaksi. langsung sambungkan nih kepada Pak Agustan ya. Ya, yang sudah resen teman-teman yang lain juga boleh silakan untuk resen atau lewat reaction ya untuk bertanya langsung dengan coach Noval yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Luar biasa sumber inspirasi kita, guru inspirasi ya. Ada satu label lagi guru inspirasi namanya coach. Oke, silakan Pak Agustan. Eh, tes tes kedengaran suara saya coach. Ya, silakan Pak Agustan. Pak Agustan di mana? Masya Allah. Di Makassar coach. Makassar, agak Kareba. Sehat coach. Di fire. Ya, silakan Pak Agustan. Syukron syukron coach atas eh, waktu yang diberikan, eh, dan syukron atas moderator. Baik, pertanyaan saya coach ada dua, yaitu yang pertama, eh, bagaimana paradoks transformasi hidup mempengaruhi hubungan interpersonal dan dinamika kelompok, terutama ketika satu individu berada dalam proses transformasi, coach. Dan yang kedua, dalam konteks paradoks transformasi hidup, bagaimana seseorang dapat mengelola harapan diri sendiri dan harapan orang lain, terutama ketika perjalanan transformasi tidak linear, coach. Apalagi kalau misalnya dia di posisinya saat ini eh, lagi melakukan bisnis owner, coach. Mungkin seperti itu pertanyaannya, coach. Oke, maksudnya tadi yang melakukan apa? Bisnis owner, coach. Bisnis owner maksudnya gimana, Pak Agustan? Maksudnya saya ini, coach, kan biasanya kalau kita dalam apa bisnis itu kadang naik turun, coach. Namun kita juga akan bisa harus terlihat semangat di depannya karyawan kita atau pekerjanya kita. Namun di balik itu kita sebenarnya lagi down, coach. Melihat kondisi saat ini ada masalah yang eh, sehingga masalah itu tidak mampu kita selesaikan, coach. Oke, kalau gitu saya mulai dari pertanyaan kedua. Jadi sebenarnya hidup itu selalu pasti ada masalah. Ya, jadi hidup itu pasti ada masalah. Kalau kita Islam, ya kalau kita menemukan masalah, kita cari jawabannya di Al-Quran dan hadis. Cuma kadang-kadang Al-Quran dan hadis itu kan tidak down to earth, tidak sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, yang pasti itulah gunanya. Saya nanya Pak Agustan atau Mas Priyo, eh, Pak Agustan, Rasulullah itu punya pembimbing atau punya coach nggak menurut Pak Agustan? Bisa Nah, jawab coach, Pak Agustan? mereka Oh, Jibril, coach. ya, benar. Nah, jadi banyak orang yang belum paham seperti kayak Pak Agustan. Jadi sebenarnya Rasulullah manusia makhluk terbaik aja di bumi itu butuh pembimbing. Nah, makanya kita, apalagi yang bukan atau belum selevel Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu harus pembimbing. Nah, jadi bahwa setiap pribadi kita harus memilih pembimbing atau yang dalam bahasa Inggrisnya coach itu. Nah, coach itu bisa dicari, bisa ditemukan. Ya, misalkan ada guru ngaji, nah, ada guru spiritual atau orang tua. Tapi baiknya pembimbing yang kita temui atau yang kita butuhkan itu sesuai konteks yang kita butuhkan. Jadi misalkan kayak tadi bisnis owner, ya bisnis owner itu punya masalah. Nah, kadang dia nggak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Nah, itulah butuh coach atau kalau saya menyebut profesi saya
teman diskusi profesional. Nah, jadi karena orang-orang yang punya pengalaman, punya ilmu, bisa diajak diskusi. Nah, contoh sekarang saya tanya, Pak Agus, kira-kira masalah apa yang sering muncul sebagai business owner atau sebagai leader? Kira-kira apa yang membuat Pak Agus jadi bingung atau malah jadi terlihat down? Kira-kira aja. Pak Agustan usahanya apa? Suaranya di mute ya, Pak Agustan? Nggak ada suaranya, Pak Agustan ya? Jadi poinnya saya ceritakan bahwa kalau kita uh, 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 ini tolong deh Pak Mas operator, suaranya Pak Agustan di unmute. Oh iya, apa coach tadi ada, tidak ada suaranya coach. Ya udah. Jadi Mungkin sekarang saya lagi nanya, ini. Pak Ya Agustan coach. usahanya apa? Saat ini properti coach. Nah, sekarang pertanyaannya pasti kondisi yang susah itu penjualan propertinya nggak ada atau sedikit. Seperti itu kan Betul biasanya coach. penjualannya Betul sedikit. coach. Jadi akhirnya motivasi tim, motivasi Pak Agus sendiri down kan? Begitu Pak Agustan? Nah, di unmute lagi. Atau kita pindah dulu nih Mas Priyo ke Sinzanai. Itu ya ditanya Nah, Coach. Sinzanai masalahnya fokusnya berubah. Nah, itu saya akan coba bahas. Nanti bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Kita lanjut, Coach. Untuk teman-teman yang ingin, sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung, silakan. Itu ada itu Mas Priyo Sinzanai. Oke, kita undang Tim Zanai. Ya. Tim Zanai. Boleh operator untuk ditampilkan? Oke, ini levelnya gitu. Tim Zanai ya. Maaf, Coach. Kalau kita sudah komitmen dengan pekerjaan yang kita akan kerjakan yang sudah di schedule, tetapi pada waktu bersamaan terjadi masalah keluarga yang sangat urgent, mana yang lebih dulu kita action agar kita lebih fokus dan dalam masalah yang beresiko. Seperti itu, Bos. Ya, kalau itu ya tinggal contoh. Sekarang saya balikin ke Mas Priyo. Kalau kondisi itu di Mas Priyo, saya nanya mau akan kerjakan yang mana Mas Priyo? Kalau saya pribadi keluarga sih, Coach. Nah, sekarang pertanyaannya masalah keluarganya itu di skalanya 1 sampai 9. Urgent, nggak urgent, ya misalkan masalah keluarganya itu dia sudah di UGD mau meninggal, ya boleh kita dahulukan. Kalau dia cuma sakit, ada orang lain yang bisa itu ya tinggalkan saja. Jadi intinya bahwa kalau memilih itu kita harus bikin skala. Skala misalkan masalah kerjaan, profesional, masalah keluarga, kita bikin skala. Yang kita kerjakan masalah profesional tadi skalanya berapa? Urgennya. Jadi kalau memilih itu bukan masalah penting. Urgent dengan penting itu sama atau beda Mas Priyo? Urgent atau important itu sama atau beda? Beda, Coach. Apa bedanya? Urgent itu apa? Urgent itu sesuatu yang sangat mendesak, Coach. Yang perlu ditangani secara langsung dan cepat. Nah, important itu penting. Ya, jadi kadang-kadang orang bingung mana ini penting, mana urgent. Contoh, yang urgent itu sekarang ini saya lagi Zoom webinar, tapi tiba-tiba saya maaf kebelet buang air kecil. Ya urgent itu. Jadi kita memilihnya dari situ.
Nah, tinggal kita atur waktunya. Misalkan kayak tadi ini dari Ibu Sinza, ya kalau memang urusan orang keluarga, misalkan urgent, ya kerjakan. Tapi kita atur waktunya. Kan nggak akan 1 jam, nggak akan 2 jam, nggak akan seharian. Kita tinggalkan kalau urusannya itu sudah bisa dihandle. Begitu. Jadi intinya mulai saat ini teman-teman belajar untuk memilih. Karena banyak yang sering salah aksi, salah tindakan. Contoh, nonton atau ngegosip atau balas chat itu dianggap urgent dibanding misalkan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dibikin batas waktunya. Begitu. Contoh ya saya di info sama Mbak Caca hari ini harus siap. Ya udah, itu kan batas waktu yang harus saya penuhi, ya saya kerjakan. Jadi kadang-kadang kita harus bikin batas waktu yang membuat kita jadi disiplin dan terukur. Begitu. Eh, Begitu Mbak Cinta, Cinta naik, Insya Allah menjawab ya Mbak. Jadi bentuklah, buatlah skala berapa urgent atau penting gitu ya Coach ya. Insya Allah Ya, menjawab. Nah, ini ada Coach dari Mbak Nurul HNI Banten nih. Gimana caranya membangun komitmen dan konsistensi pada tim yang full action nih Coach. Nah, anget-anget gitu ya, Coach. ya. Kalau saya bilang ya membangun timnya tugasnya leader, digubrak-gabruk. Nah, itu yang namanya bikin budaya kerja. Kalau budaya kerjanya semuanya on time, budaya kerjanya gercep, semangat, ya akan ngikut. Nah, yang terjadi tim itu akan mencontoh leader, gitu aja. Tim akan ngelihat leadernya begitu, ya udah gampang kok. Bikin aturan nggak akan ada sanksi, nggak masalah kok. Jadi artinya ya timnya ya loyo, lemes. Banyak kok klien saya yang sudah bayar sama saya, yang sudah minta bantuan saya, dia nggak mau kerjakan, ya timnya juga nggak akan kerjakan. Ya poinnya, jadi pengambil keputusan lah. Jadi kalau saya bilang bahwa ya di keluarga itu kepala keluarga, di kantor itu pimpinan yang harus berikan teladan contoh. Jadi contoh teladan itu yang paling mudah menggerakkan tim. Dan contoh teladan itu tidak bisa naik turun, tidak bisa on off. Ya harusnya tiap hari konsisten. Nah, itu yang saya bilangin, komitmen untuk memberikan contoh dan konsisten tiap hari diberikan panutan, aturan yang memang membuat kita semua jadi on track. Begitu. Insya Allah Silakan Coach. nih, ada lagi yang mau bertanya? Ini Coach, ini masih apa namanya, masih satu serangkaian nih, Coach. Saya itu sering memulai tapi susah untuk bisa selesai nih Coach. Susah untuk bisa selesai. Dia komitmen oke tapi nggak konsisten nih Coach. Bagaimana nih Coach? Nah, sekarang kalau ditanya, saya nanya nih, contohnya aja ke Mas Priyo. Mas Priyo, di Desember 2024 mau punya target apa? Mau punya Desember duit, mau punya mobil, ya biasanya dalam bentuk materi. Mau punya target apa? Atau mau punya gelar S2 atau S3? Saya tanya. 2024 tuh Desember 12 bulan dari sekarang, Desember 2024 mau punya apa targetnya? Desember 2024 rumah. Oke, sekarang saya nanya, tabungannya sudah berapa dari harga rumahnya? Sudah sepertiga, seperempat, seperlima? Pasti kan belum 100% kan? Nah, gimana caranya konsisten? Nah, kita bikin target yang membuat kita punya alasan kuat. Mas Priyo punya rumah, alasannya apa? Kenapa mau punya rumah? Alasannya apa? Apa dong Mas Priyo? Mikir?
Halo Mas Priyo. Nggak ada suaranya Mas Priyo ini ya. Kurang dari sepertiga kok. Oke, saya nanya, Mas Priyo, apa alasannya mau punya rumah di Desember 2024? Unmute Mas, masih di mute. Apa Ah, alasannya? agar nyaman ditempatin keluarga gitu dan bisa Oke, eh, ya kurang lebih itu. maksudnya nih, saya nanya, maksudnya mau beli rumah atau apa yang di Desember 2024? Mau punya beli, mau punya rumah beli? Bangun rencana sih bangun bos. Oke, sekarang saya nanya, kalau nggak tercapai, apa yang terjadi? Kalau nggak tercapai berarti ada yang salah nih bos. Nah, sekarang pertanyaannya, nyesel nggak kalau tidak tercapai Desember 2024 punya rumah? Nyesel sih bos, sebagai manusia Apa sih nyesel. perasaannya? Kalau perasaannya biasa-biasa aja, jadi alasan punya rumahnya belum kuat, Mas. Itu yang membuat jadi orang tidak konsisten dengan goals-nya. Karena kalau kata kata Simon Sinek, dia belum punya strong why, alasan yang kuat. Contoh, misalkan ada orang yang merokok, dia bilang mau berhenti merokok, tapi cuma ucapan kata-katanya mau berhenti, nggak berhenti berhenti. Nah, harus punya alasan kuat. Misalkan kalau dia sudah divonis dokter dia punya kanker paru-paru, pasti dia punya alasan kuat untuk berhenti. Nah, itu kadang-kadang manusia yang tidak konsisten itu belum punya alasan kuat untuk mencapai cita-cita keinginannya. Jadi seperti itu. Jadi harus bikin kealasan yang kuat. Jadi semuanya asal 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 ucap. Jadi why-nya, strong-nya itu harus cari yang angkanya 9. 9 itu bagi saya angka maksimal itu 9. Jadi seperti itu. Jadi bikinlah strong why-nya yang angka 8 atau 9. Jadi kalau nggak dikerjakan, ya pasti nggak akan tercapai. Jadi mau nggak mau dikerjakan lagi dengan konsisten dan persisten. Jadi kalau dikerjakan semua, insya Allah akan ada hasilnya. Begitu. Ada yang paham, Mas Priyo? Nih, siapa yang kalau mau nanya, acungkan tangan. Bertanya langsung untuk para sahabat Evaporia ya, yang ingin tanya langsung silakan untuk raise hand boleh, memberikan reaksi boleh, nanti silakan langsung dengan coach ya, Nova di malam hari ini ya. Oh ini ada nih Pak Brion ya. Ini ada nih coach Pak Brion, kita akan undang bareng. Ya, Ber- silakan on cam Pak Pion. Alhamdulillah, silakan Pak Brion nih sudah hadir nih bersama kita yang setia ya, ya Pak Brion setia belajar laporan ya. Suaranya 18 putus-putus. mil laut, Ya, 18 mil laut dari Lembang. Yang menjadi persoalan di saya ini masih tinggal dalam berusaha sehingga belum mendapatkan tim yang diharapkan, apalagi dengan komitmen. kurang jelas suaranya Mas Priyo. Mana ya? Sekarang nah, jelas. Masih belum Pak, Pak Brian masih belum Pak. Disampaikan lagi Pak. Didekatkan lagi boleh Pak. Ya, halo, gimana sekarang? Ya, Dengan Pak, silakan Pak Brian. Oke, uh, ya perkenalkan nama saya Brion Kasudarman, domisili Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 18 mil laut dari Pulau Rempang.
Di pulau apa Pak Brion? Malah Di pulau apa Pak Brion? pulaunya Pulau Bintang, bukannya Tanjung Pinang, Oh, Kepulauan Tanjung Riau. Pinang. Ya, Ya, jadi yang menjadi persoalan sekarang di saya itu adalah susah sekali membangun tim yang solid gitu. Karena saya lihat kok tidak ada komitmen, tidak ada konsisten, ya kan. Nah, apakah itu ada dari saya atau dari orang-orang yang memang belum setara yang menjadi mohon elaborasi lagi, misalnya di Paradox sama tadi gitu. Karena semua mempunyai persepsi yang berbeda terhadap bahagia dan sebelum-sebelumnya terus kayaknya maaf Pak Brion, sinyalnya nanti kita sambung lagi, tinggal dipilih yang lain dulu Mas Brio. Ya, saya nyambung dikit ya, Pak. Intinya beliau ini belum punya tim yang solid nih, Pak. Belum punya tim. Nah, bagaimana caranya agar segera untuk ada timnya, terus mereka bisa komitmen konsisten seperti itu, kurang lebih sih, Pak. Nah, jadi begini. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu ya memang mau nggak mau mulai dari diri sendiri. Itu menurut saya. Jadi kalau memang kita bisa merekrut tim, ya gampang. Kita cari tim, kita seleksi, kita pilih, kita uji coba selama 3 bulan. Cocok apa enggak? Itu aja polanya. Bahwa kalau kita mau belum bisa ngerekrut tim, ya udah kerjain sendiri. Yang disebut CEO, Chief Everything Officer. Semua dikerjain sendiri. Tapi kalau sudah mulai bentrok, sudah mulai kelabakan, ya sudah rekrut satu orang, rekrut orang yang kedua. Nah, caranya ya cari orang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pengalaman saya mengelola tim dan mengelola timnya klien, ya caranya bikin lamaran kerja disebarkan ke teman-teman yang kita tahu. Jadi lebih enak referensi orangnya dari orang yang kita mengerti. Jadi anggaplah teman kita tadi sebagai referensinya yang bertanggung jawab. Nanti setelah kita terima CV-nya, ya kita tes. Kita cek sesuai nggak kebutuhannya. Banyak caranya di Google cara merekrut tim. Nah, setelah itu ya uji coba 3 bulan. Nah, 3 bulan itu ya kerjakan. Kasih tugas, evaluasi seminggu, kasih tugas, evaluasi sebulan, kasih tugas, evaluasi. Evaluasinya bukan hanya kita yang ngobrol, tapi kita harus, maaf, bukan kita yang menilai sendiri, tapi kita harus ngobrol. Setelah sebulan dicek, menurut saya kamu begini, 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 ke karyawan yang baru tadi. Bilang, kenapa kamu begini? Bilang, kita tanya alasannya. Oke, sudah ada titik temu, saya berikan waktu lagi bulan kedua. Udah begitu. Nah, kalau bulan ketiga sudah dievaluasi, sudah diajarkan, dan kita merasa tidak nyambung, tidak berpuas diri, tidak berkenan dengan hasil kerjanya, tinggal bilang bahwa kami perusahaan sudah 3 bulan menguji dan membuat hasil kerja Anda itu terlihat bagus, tapi tidak, ya tinggal bilang, sudah putus hubungan kerja. Tinggal cari lagi. Nah, carinya kalau kita sudah punya karyawan, tetap aja promosi terus, cari lowongan, masukkan lowongan. Nanti kalau sudah tahu nih di bulan ketiga hampir, ya kita interview lagi. Ya gitu polanya. Bukan bahwa kita tidak konsisten dengan karyawan baru, itu namanya bersiap diri. Bersiap-siap. Kalau nanti wawancara, kita bilang nanti kalau memang ada kebutuhan, kita panggil. Nah, mereka akan rela menunggu. Tapi kita harus well prepare. Kita harus bersiap. Begitu. oke, terima kasih Coach Noval. Ya, Pak Brion, mudah-mudahan insya Allah berkenan. Kalau memang ada yang masih penasaran, tadi kan sudah saya sebutkan nomor WA saya, silakan WA saya, nanti akan saya jawab secepatnya, paling lambat 2 kali 24 jam. WA saya 0812 8114
7757. Saya ketik ya. Silakan Mas Priyo yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Brion. Ini tadi ada dari Pak Ilham ya. Yang tadi right hand tuh. Tadi boleh Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Kita tunggu Pak Ilham nih. Oke, sambil tunggu Pak Ilham, kita ada pertanyaan nih, Coach, di Q&A nih, Coach. Izin Ya, bertanya, terkadang kita sering merasa termotivasi melakukan apapun, lalu saat tak ada motivasi, kita kembali malas. Apa yang harus kita lakukan saat masuk ke dalam kondisi seperti itu, Coach? ya balik lagi alasan yang kuat. From why? Strong why. Jadi kalau Anda nggak motivasi, alasannya nggak kuat. Misalkan, ya tadi orang kadang kepepet dulu baru ngerjain. Nah, yang jadi masalah, kenapa harus nunggu kepepet? Misalkan kalau kita punya duit sekarang terbatas, ya kerja, bangun pagi kerja, jangan banyak alasan. Nah, kalau sudah nggak ada motivasi, ya tinggal tanya, kenapa saya harus mengerjakan? Jadi begitu, ya tinggal dicari alasan kuatnya. Jadi banyak yang menghadapi kondisi bahwa awalnya semangat, di pertengahan jalan mulai berkurang, di ujung-ujung padahal hampir finish itu sudah berhenti. Contoh. Ini saya punya contoh di tulisan buku saya. Di buku saya, ini buku tahun 2011. Sekarang sudah nggak ada, tinggal coba cari aja di Shopee atau Tokopedia buku bekasnya. Buku setengah karyawan, setengah bos. Itu tahun 2011-2012 laku. Nah, itu ada dua cerita besar. Satu, Kolonel Sanders. Dia mau menjual resep ayam gorengnya. Dia bikin, bikin, sampai 1000 kali ditolak. Nah, sudah lebih dari 1000 kali, dia tetap berjuang. Akhirnya, ada perusahaan yang namanya Kentucky Fried Chicken mau membeli. Nah, kalau dia di 900 kali itu berhenti, padahal di 1100-nya itu berhasil, pada tinggal sedikit 200 kali lagi, nah dia akan berhenti kan, artinya cita-citanya tidak tercapai, nggak punya strong why, menyerah dengan keadaan. Kalau lelah, kalau letih, kalau tidak termotivasi, itu biasa. Tapi cukuplah 1 hari istirahat, hari berikutnya ya kerja lagi. Nah, contoh kedua, Thomas Alva Edison. Dia penemu lampu pijar, dia sampai 1100-an kali, dia gagal, dia nggak berhasil, dia motivasi dirinya bilang bahwa kegagalan itu adalah cara saya menemukan yang lebih baik. Nah, kegagalan itu adalah motivasi untuk menemukan cara yang lebih baik. Jadi, tidak perlu menyerah. Jangan menyerah. Lelah atau down itu biasa. Menurut saya cukup 1 sampai 3 hari saja. Ya, contoh saya 3 bulan, 10 hari di ICU, 3 minggu dirawat inap, hampir sebulan, terus pulang ke rumah, posisinya tidur, bangun saja, duduk itu kuatnya cuma 30 detik langsung lemes. Itu kondisi saya 2 bulan. Ceritanya ya ada masalah di pembuluh darah di leher sini. Nah, terus kadarullah ya ada yang terapis dan sembuh. Nah, artinya kalau saya tidak semangat, kalau saya menyerah, ya sudah nggak akan ada sampai saya sembuh sehat seperti ini. Jadi poinnya, pantang menyerah sebelum nafas kita dipanggil Allah. Udah begitu. Begitu Mas Priyo. Siap, siap, Coach. Ini luar biasa. Ini ada satu lagi nih, Coach, yang right hand nih, Pak Nuryanto Yanto. Ya, Nah, silakan. kita akan ambil bersama-sama nih, Pak Nuryanto Yanto. Silakan, Pak. Wah, boleh di on cam kan, Pak, biar kita bisa lihat dan bercerita bersama di malam hari ini nih.
Silakan Pak Nuryanto Yanto. Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak Nuryanto di mana? Belum di unmute. Nggak ada suaranya, Mas Priyo. Pak Nuryanto boleh di unmute Pak, boleh? Diketik mic yang di Sudah, sebelah kiri. sudah. Ya, ya, terima kasih. Pertanyaannya gini, Coach. Kita itu masih belum bisa komitmen dan konsisten. Padahal kita tahu bahwa kalau kita tidak menjalankan itu, ke depan itu kita nggak punya uang gitu loh. Tetapi semangatnya ini kadang naik, kadang turun. Terus apakah yang salah itu dengan kesadaran diri kitanya, atau memang harus selalu ada orang pendamping yang selalu mengingatkan kita, atau karena eh, bicara komitmen dan konsisten itu yang belum kita pahamin betul, sehingga padahal kita sudah tahu resikonya kalau kita tidak menjalankan ini ke depan, bahwa kita akan nggak bisa stabil gitu. Terima kasih, gitu aja, Gut. Dengan Pak siapa, Pak? Nuryanto di Bekasi, Gut. Ya udah jangan di mute, biar aja kita tanya jawab. Jadi Pak Nuryanto ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya pahami dulu yang namanya komitmen dan konsisten. Nah, sebelum komitmen dan konsisten tadi, nanti kalaupun iya, saya share itu PDF-nya. Nah, sebelumnya itu kita harus punya mental dan mindset. Mindset itu pola pikir. Nah, pola pikir itu bahwa kita harus mengerjakan yang memang kita butuhkan. Nah, kalau mental, itu Pak Nuryanto, mental itu kalau mental kaya, nggak akan berhenti sebelum berhasil. Nah, begitu aja. Sederhana, Pak. Jadi, Bapak itu belum punya mental, mindset. Nah, kenapa? Nah, kalau nanya saya, jawaban dari saya adalah Bapak itu harus ketemu lingkungan yang mendukung, mensupport Bapak. Itu, Pak. Nah, kalau tidak punya ketemu lingkungan, ya mau nggak mau cari guru atau coach atau pembimbing yang membuat Bapak itu jadi lebih baik mentalnya, mindsetnya. Ya contoh, maaf Pak Nuryanto, pendidikan terakhirnya apa Pak? D3, Pak. D3, oke. Ya. Nah, Bapak artinya kan sudah belajar di lembaga tinggi. Nah, sekarang Bapak waktu belajar sama dosen kan dikejar kan? Ada tugas, ada ujian. Nah, sekarang makanya manusia itu karena kalau sudah selesai sarjana nggak mau komitmen karena nggak ada yang ngejar-ngejar, Pak. Begitu, Pak. Jadi Bapak ya kalau Bapak jadi pemimpin atau Bapak jadi pengusaha atau Bapak pemilik bisnis atau pedagang yang ngejar-ngejar ya Bapak sendiri. Seperti Bapak di D3, Bapak di SMA, karena banyak orang sekarang kalau sudah nggak sekolah, nggak mau diatur, nggak mau dikejar. Karena apa? Ah gampang kok, ini hidup-hidup gua, ya saya silakan. Hidupnya sendiri, ya tinggal diatur sendiri. Banyak ada orang, ada temennya yang mau ngatur hidup, nggak mau diatur. Begitu. Jadi intinya kita harus komitmen, mau diatur, mau mengerjakan tugas yang kita buat. Jadi contohnya, tadi saya bilang bahwa sekarang habis ini Bapak usahanya apa Pak Nuryanto? Usahanya kaplingan sama ayam bakar. Oke. Nah, contoh, persiapan ayam bakar itu kan ada tugasnya. Bikin tugasnya dari malam sekarang. Besok dikerjakan ke tim atau ke orang-orang yang membantu. Nah, itu disiplin membuat jadwal itu yang membuat kita konsisten dan komitmen memulai. Jadi itu aja, Pak. Masalah males dan tidak itu ya tinggal keyakinan dan kemauan diri. Sekarang kalau Bapak tidak konsisten, usaha Bapak berjalan lancar enggak? Ya enggak, ya udah.
Kalau enggak, ya udah kan artinya yang membuat diri kita nggak perlu nunjuk orang lain, kita nggak perlu nyalahin orang lain. Ini usaha-usaha kita, ini cita-cita kita, ini kemauan kita, ini target kita, ini goal kita, ya kita yang komitmen, konsisten, dan miliki mental dan mindset. Mental kaya itu nggak stop, nggak berhenti sebelum sampai finish. Seperti itu. Kira-kira Oke. terjawab, Ya, Mas Nur? terima kasih, Coach. Terima kasih ya. Ya, Terjawab, Coach. Nah, sama-sama. Ya, insya Allah menjawab Pak Nurianto ya, bisnisnya tambah lancar ya, lebih ini- konsisten dan komitmen lagi. Ini Coach ada dari Bu Sartika. Izin bertanya Coach, bagaimana caranya membangun percaya diri secara konsisten terhadap apa yang kita kerjakan dan membangun keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan memang sesuai atau memang cocok dengan yang kita, sementara yang dihadapi banyak berbagai bentuk rintangan nih Coach. Oke, jadi contohnya, sekarang saya nanya, Mas Priyo, sudah tahu potensi bakat yang Mas Priyo punya nggak? Belum nih Coach. Kok belum? Mas Priyo lahir tahun berapa? 92 nih Coach. Oke, ini saya kasih ilmu ya, kalau nanti itu ya kita ngantri aja. Saya tanya Mas Priyo, ini saya punya ilmu yang nggak semua orang punya. Jadi ilmu membaca DNA. Mas Priyo, tanggal lahir boleh tahu? Tanggal lahir tanggal 20 Coach. Bulan? Juni Tahun? 92 Coach. 92. Iya. Nah, Mas Priyo itu punya pribadi, ini saya baca DNA. Jadi ibaratnya kayak kalau saya beli ketemu mobil, mereknya ini, motor. Nah, sekarang saya nanya, Mas Priyo punya motor, mereknya Honda apa Yamaha? Honda Coach. Hondanya Matic atau manual? Matic Coach. Oke, Matic. Mereknya Beat atau Vario? Beat Coach. Oke. Nah, sekarang saya baca Priyo yang lahir 20 Juni tahun 92 itu orangnya nggak enakan. Orangnya selalu pingin menolong orang lain. Dia, Priyo ini tipenya suka mengerjakan tugasnya mepet-mepet, tapi tetap on time. Nah, dengan mepet-mepet itu, kalau banyak, ya capek. Nah, terus Rio itu kalau ini didengar semua orang ya, Rio itu dimintai uang, dipinta pinjaman hutangan, dia enak, seneng, suka nolong. Tapi janjinya misalkan yang ngutang ini 3 bulan, dia nggak bayar-bayar sampai 6 bulan, malah Prio yang nggak enak nagihnya. Jadi Prio itu orangnya rategelan, kalau orang Jawa bilang. Dan Prio itu suka berbicara dan suka ketemu banyak orang. Jadi kalau profesi yang cocoknya Prio, ya udah nih moderator, trainer, public speaking, MC, itulah profesi yang cocok pas buat Prio. Nah, itu saya bacain bakatnya Prio, walaupun saya baru kenal ini, saya belum lama, saya cuma cek tanggal lahirnya saya sudah 70% pasti cocok. Nah, cuma bedanya kalau saya baca tadi itu uh, 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 apa adanya Prio. Nah, bisa jadi Prio sudah tahu bahwa kalau beberapa tahun ini sudah sering ngutangin nggak enakan, nah sudah mulai sekarang sudah berubah. Saya nggak mau minjemin utangan lagi, mulai tegas. Itu artinya Prio yang modifikasi. Jadi seperti motor, kalau apa adanya tadi, kalau sudah dimodif, diperbaiki, jadi orang yang baru atau motor yang baru. Jadi itulah gunanya kita itu harus kenali bakat potensi diri kita. Kalau kita tidak bisa, ya tanya orang. Tapi harusnya kita bisa tahu kelebihan bakat kita. Kita mau sukanya begini, enaknya begini, nggak enaknya begitu. Seperti itu. Nah, Prio itu orangnya malas menganalisa. Nggak mau repot. Nah, itu tibanya. Jadi kalau memang Prio mau jadi lebih baik,
belajarlah ilmu analisa. Atau nanti kalau ada urusan analisa, cari orang yang bantu menganalisa. Jadi seperti itu. Jadi bahwa kita bisa berhasil karena kita tahu bakat kita tahu potensi diri kita. Begitu. Silakan Mas Priyo. Siap kok, Masya Allah nih 70% benar nih nampaknya nih ya. Ini Nah ada iya, satu jadi lagi Coach. saya Ada Pak dianggap Ilham nih Coach. terawang. Padahal ya saya baca itu ada ilmunya, ada hitungannya. Jadi makanya jadi saya life coach itu tujuannya membantu, misalkan tadi Kak Priyo nih. Nah, Priyo mau 2024 Desember mau punya rumah harganya sekian, nanti dengan misalkan ada minta bantuan bimbingan saya dikasih program nih sebulan ngapain. Nah, itu on track. Jadi itulah salah satu pekerjaan saya sebagai life coach atau life navigator. Ya, life navigator tadi ya menunjukkan cara mudah, cara nyaman mencapai tujuan cita-cita. Siap, Begitu, Mas. siap Coach. Ini ada dari Pak Ilham nih Coach yang raise hand dari tadi nih. Silakan nih Pak Boleh, Ilham. silakan Pak Go. Ilham. Masih semangat nih ya mendengarkan di malam hari ini. Wah, sudah kelihatan nih nampaknya. Silakan Pak Ilham. Mana suaranya? Suaranya masih belum Pak Ilham. Nih saya jawab Pak Cu. Ya memang ujung-ujungnya diri kita. Nih ada chatnya Pak Cu. Memang ya yang menggerakkan ya kita, yang punya mimpi kita, yang punya tujuan kita. Kita sambil nunggu Pak Ilham nih. Ini ada pertanyaan lagi nih Coach dari Bu Fitriani Umu. Ya. Ya, mengenai paradoks ketiga Coach, ketika kita melakukan hal-hal yang sulit membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Bagaimana jika hal sulit tersebut tidak sesuai dengan karakter kita? Bukankah itu semakin menjauh dari diri kita, Coach? Bagaimana tips mencoba menjadi pribadi yang berbeda, tapi tetap merasa nyaman dan bahagia nih, Coach? Nah, saya akan belum belum tahu nih yang berbeda seperti apa. Lebih baik kalau memang sekarang salah jalan, kembali ke jalan yang benar dengan sesuai bakat dan dengan potensi diri. Nah, itu yang kadang-kadang ya contohnya pengalaman saya ini tahun 90-96 kuliah di Bandung, sarjananya komputer engineer. Cuma belasan tahun, hampir 15 tahun saya muter-muter sampai saya ketemu di 2004 itu NLP Mind Control. Profesinya pun waktu lulus kuliah saya tidak langsung kerja di bidang engineer komputer, tapi pada saat kuliah saya sudah jadi fotografer. Jadi tahun 97 setelah saya wisuda 96, saya jadi fotografer di tabloid bola di Kompas Group. Jadi saya fotografer. Setahun fotografer merasa nggak puas karena fotografer nggak ada jenjangnya waktu itu. Dan akhirnya saya kembali lagi ke Bandung, kuliah ngambil magister. Nah, terus sambil saya uh, kerja sebagai desain grafis di hotel bintang 5, bintang 4 di Grand Aquila. Nah, itu mulai 98 awal, ternyata pada saat itu kompetensi hotelnya menurun. Nah, saya diajak pindah ke Bali. Ke Bali, saya jadi marketing di resort di Bali. Resort yang luasnya 5 hektar, harga per kamarnya 3 juta semalam. Nah, mulai ke situ di Bali pindah setahun setengah saya ke GWK, jadi event manager, terus merasa sudah jenuh di Bali karena jarang dengar azan. Saya balik ke Jakarta 6 bulan saya masuk ketemu teman lagi masuk di majalah Cosmopolitan di bagian promosi. 6 bulan saya ditawarin jadi marketing communication di Hotel Ibis Mangga 2. Nah itu saya 3 tahun. Sudah itu banyak pengalaman saya muter-muter. Setelah itu saya mengundurkan diri 2024 mau berbisnis. Tapi ternyata ilmu bisnis saya, networking bisnis saya tidak sesuai dengan fakta. Akhirnya 6 bulan saya bangkrut. Bangkrut, udah ada orang tua punya
usaha rumah bersalin, saya ikut bekerja. Nah, udah mulai saya belajar sendiri lagi. Nah, saya mulai nih ketemu NLP, Neuro Linguistic Programming Mind Control. Nah, itu yang membuat bahwa saya berasa diri saya lahir kembali dan saya lebih paham. Walau sebelum 2004, saya lahir tahun 71, belum ngerti apa itu minat, apa itu bakat, nggak ngerti. Nah, waktu itu kan belum belum secanggih sekarang Google-nya. Waktu saya pertama punya handphone tahun 97 itu ya handphone Nokia, belum ada Android, apalagi 2004. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa cari informasi, cari motivasi ke Google. Tinggal ketik apa minat saya, apa mau saya, gunakan kata-kata apa. Nanti belajar. Nanti tambah ilmunya dengan baca buku. Begitu. Dan baiknya punya pembimbing atau ya yang profesional ya seperti saya nih banyak coach-coach yang profesional. Cuma banyak kategorinya, ada coach bisnis, ada coach leadership. Kalau saya ya kebetulan core-nya di life coach. Nah, life coach itu terbagi dari 8. Hidup kita, circle of life itu ada 8. Satu itu di bisnis, satu di keuangan, dua, tiga di kesehatan, keempat itu aktualisasi diri, kelima itu relationship, keenam itu spiritual, ketujuh itu karir, kedelapan tentang spiritual diri kita dengan Tuhannya. Jadi life coach itu ya memang anaknya 8 hal. Nah, business coach itu di bawahnya life coach khusus menghandle, mendampingi bisnis. Nah, life coach itu ya memang besar, tapi spesifiknya tentang human development. Jadi manusia itu perlu bertumbuh. Pohon saja bertumbuh membesar karena disiram akarnya, disiram daunnya, diberi pupuk. Nah, manusia itu juga baiknya bertumbuh. Bertumbuh setiap hari dengan belajar, berdiskusi, berinteraksi, dan mengevaluasi diri. Jadi manusia itu memang harus terus bertumbuh setiap hari. Jangan cepat puas diri. Begitu, Mas Priyo. Oke, baik coach. Tadi ini ada satu lagi nih coach dari yang tadi nggak jadi untuk bertanya langsung nih. Ada Pak Ilham nih. Ya, Eh, izin kok bertanya di era sekarang nih yang persaingan semakin ketat baik dalam pekerjaan maupun membuka bisnis. Pertanyaannya bagaimana bisnis atau pekerjaan bisa sukses menurut pengalaman coach nih? ya, bisnis sukses dan itu semuanya pakai pola. Jadi contoh, Mas Priyo rumahnya ada lantai 2. Ada coach lantai 2. Oke, ke lantai 2 naik apa? Tangga coach. Naik tangganya satu-satu atau tangga ke 1 ngelangkah ke 5, ngelangkah ke 10? Satu-satu. Kira-kira kalau begitu gimana? Kalau langsung ke 10 nggak bisa coach satu-satu. Nah, ya seperti itulah jawabannya tadi. Bahwa kita bikin tujuan, bikin target. Targetnya contoh naik tangga, kita mau sampai di atas. Ya kerjakanlah satu-satu. Naik satu, naik satu. Nah, naik satu tadi tahapannya tetap kita harus punya tujuan, kita harus punya rencana, dan rencananya itu misalkan tadi ke atas itu ada 20 anak tangga, sampai angka tangga ke-5 atau tangga 10, kita stop. Kita evaluasi, rencana ini benar nggak? Cepat nggak? Mudah nggak? Repot nggak? Nah, itu kalau memang semuanya sesuai dengan perkiraan dan sesuai dengan harapan, ya udah jalan lagi. Jadi semuanya tetap by design. Jadi hidup itu tetap perlu desain. Nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang mengalir. Sekarang kalau tanya Mas Priyo atau saya, hidupnya mengalir. Mengalirnya ke comberan mau nggak? Ngikuti alur aja, jalannya itu ke tepi jurang, mau nggak? Enggak. Itulah gunanya akal yang diberikan sama Allah. Gunanya berpikir. Berpikir itu mencari ilmu, satu. Berpikir kedua, evaluasi.
yang sering terjadi, termasuk saya juga pernah banyak salah, ya karena saya tidak berpikir mengevaluasi. Ngebut aja, jalan aja, terabas sana, terabas sini, dan ujung-ujungnya jeblok, ujung-ujungnya salah. Jadi begitu. Jadi gunakanlah kunci yang tadi saya bilangin, 2M, 2K, mental, mindset, komitmen, konsisten, dan apa yang digunakan? Ya, diri kita. Apa yang kita punya akal, apa yang kita punya semangat, apa yang kita punya panca indera, ya kerjakan. Contohnya kayak saya panca inderanya kakinya saya sudah sedang bermasalah, ya udah saya nikmati, saya jalan pakai tongkat, yang penting saya bergerak maju. Yang jadi masalah banyak manusia tidak bergerak maju, diam. Nah, diam itu 1 hari maksimal 3 hari, kalau sehat gerak lagi maju. Kalau sakit kayak saya 3 bulan saya nggak gerak, tapi alhamdulillah gara-gara COVID saya sudah mulai sembuh. Ya sudah, saya pegang handphone, saya chat kemana-mana. Terus di 2002 kan saya sakit tuh September, Juli, Agustus, September 2021. April 2022 aja, walaupun saya belum sembuh sehat, waktu itu saya diminta sama Eva Fora acara Ramadan series, ya sudah saya Zoom. Artinya yang saya bisa bagikan, saya bagikan. Yang penting kita semangat, pantang menyerah, dan bersyukur dengan yang sudah diberikan. Begitu. Silakan Mas Priyo. Baik Coach, ini tak terasa nih Coach, waktunya sudah di akhir sesi nih Coach. Untuk Boleh. sahabat-sahabat Kita Evapornya, nanti insya Allah kita akan adakan Zoom lagi nih bersama dengan Coach. boleh. Ya, ada juga nanti eventnya offline ya Coach ya. Nanti akan kita Ya, buka sesi makanya sesi nih. ya saya bacakan, nanti tanya ke nomor Mbak Caca di 878 7221 7870. Jadi hari Sabtu besok saya akan adakan seminar 3 jam di Hotel Fave Margonda Depok, Jawa Barat atau Jabodetabek. Nah, temanya cara bahagia dan kaya sepanjang masa. Bullshit, iya. Tapi semua orang kan pingin bahagia dan kaya. Ini saya akan bagikan. Nah, kebetulan ilmunya itu bukan ilmu saya sendiri. Kebetulan barusan 3 bulan yang lalu saya sudah berguru dari guru saya kelahiran tahun 42. Dia wariskan buku. Nah, buku cara mengelola pikiran. Yang sebelum mengelola pikiran, yang dikejar seminar ini membuat badan kita sehat, pikiran kita tenang bahagia, dan insya Allah rezeki lancar. Karena rezeki lancar itu akan mengikuti dari badan yang sehat, pikiran yang tenang. Pikirannya, kenapa? Ada suara ya? Jadi kunci kita lancar ya karena badannya sehat dan pikirannya tenang. Ya contohnya aja, kalau kita pikiran nggak tenang, nyari barang nggak ketemu. Jadi intinya kuncinya badan sehat, pikiran tenang, insya Allah rezekinya lancar. Karena dengan pikiran tenang dan badan sehat, semua peluang akan kita dapatkan. Saya nanya nih, Mas Priyo, beruntung apa menurut Mas Priyo? Kenapa Coach? Beruntung itu apa? Beruntung itu kondisi yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita Coach. Beruntung itu. Oke, pasti kurang tepat. Jadi kalau beruntung itu buat teman-teman silakan dicatat, beruntung itu sama dengan peluang dihadapi dengan persiapan, atau persiapan setiap hari datang peluang sewaktu-waktu. Jadi kalau beruntung itu kalau kita bersiap setiap hari dan ada peluang. Nah, banyak orang yang nggak beruntung karena ada peluangnya. Contoh, dikasih pekerjaan. Contoh, ada mau berdagangan, tapi dia nggak siap. Nah, karena dia nggak siap, ya artinya nggak beruntung. Jadi beruntung itulah persiapan setiap hari dan akan bertemu peluang. Kenapa pertamanya bersiap? Karena paling bisa kita kontrol itu diri sendiri.
Karena kalau peluang itu dari eksternal, nggak bisa kita kontrol. Kapanpun kita nggak tahu datangnya. Jadi makanya baiklah bersiap. Bersiapnya apa? Ya belajar, baca buku, latihan, sesuai dengan keinginan. Misalkan kayak tadi Mas Priyo, mau bersiap nih dapat rumah seharga misalkan 300 juta, ya bersiap. Dari mana? Dari dagangan atau dari keahliannya Mas Priyo. Latihan. Nah tiba-tiba Mas Priyo, ada nih jadi MC, bayarannya 500 ribu. Mas Priyo bilang, nggak bisa nggak, saya nggak siap. Ya udah nggak beruntung dapat 500 ribu. Jadi seperti itu. Jadi banyak orang nggak beruntung karena tidak siap. Begitu. Ini udah di akhir sesi momen nih Coach untuk closing statement untuk sahabat-sahabat Evaporia nih Coach. Silakan Coach. Oke, jadi poinnya kita mau sukses di tahun 2024, kita harus kenali bakat potensi diri kita. Kalau kita tidak bisa ketemu bakat dan potensi selama seminggu, tanya orang terdekat, tanya orang tua, tanya guru yang atau teman yang kenal diri kita. Tapi yang lebih tepat akurat ya tanya ahlinya yang profesional. Nah, bisa siapapun tapi memang dia punya pengalaman, punya ilmu atau dia certified coach. Nah, coach itu akan membantu membimbing menemukan bakat potensi diri untuk disiapkan jalan menuju targetnya. Jadi kita harus kenali diri, kenali bakat. Nah, setelah itu kita tentukan tujuan kita. 3 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, targetnya apa? Nah, itu bisa nanti lihat di Instagram saya, itu ada yang di pin yang ketiga, step by step sukses. Ini saya bacakan ya. Nih, step by step sukses. Jadi polanya satu, bikin goal, setting goal. Tuh, stepnya untuk sukses itu satu, setting goal, atur tujuan. Kedua, knowing self sources, mengetahui sumber daya yang kita punya. Sumber daya itu apa? Ilmu, networking, uang, keahlian, itu sumber daya. Yang ketiga, temukan jalan. Find how to. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita sudah tahu goalnya, sudah tahu apa sumber daya kita, tentu temukan jalannya. Cari jalannya yang paling mudah, paling nyaman. Yang keempat, lakukan perjalanan tadi, lakukan prosesnya dengan konsisten. Konsisten terus sampai ke finish. Nah, dalam perjalanannya tadi melakukan proses mencapai tujuan, jangan lupa dievaluasi dari waktu ke waktu. Ya, evaluasinya seminggu sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali, itulah dievaluasi. Jadi evaluasi yang paling cepat, ya tiap hari. Hari ini kita ngerjain apa, malam ini kita cek, benar nggak ya, salah nggak ya. Kalau sudah benar, kita perbaiki, kita tingkatkan. Kalau belum benar, kita perbaiki. Terus, jangan lupa evaluasi, karena banyak manusia yang jalan ngebut tanpa evaluasi. Begitu, Mas Priyo, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.